Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh soleha, kita lanjut lagi materi kita hari ini di pembelajaran BBQ, bimbingan baca tulis Al-Quran. Ya, namun sebelum itu kita buka dulu pembelajaran kita hari ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh soleha, silakan buka bukunya di halaman 110 ya anak soleh soleha. Di halaman 110 kita masih membahas tentang idgham ya. Kemarin pas tatap muka kita sudah belajar idgham mutamatsilain, tapi nanti kita akan ini lagi ya, kita ulangi lagi biar anak soleh soleha tambah kuat ingatannya tentang idgham mutamatsilain ya. Baik, sudah dibuka bukunya halaman 110. Nah, kemarin kita udah belajar yang namanya idgham mutamatsilain. Jadi idgham mutamatsilain ini ya anak soleh soleha, jadi semua huruf sukun ya, semua huruf hijaiyah yang berharokat sukun bertemu dengan huruf yang sama jenisnya ya. Kemudian dia sama jenisnya tapi berharokat, itu idgham mutamatsilain. Contohnya kemarin kita udah Bunda suruh tugas membuat contoh idgham mutamatsilain. Misalnya tak sukun bertemu tak yang berharokat, kemudian dak sukun ketemu dengan dak yang berharokat ya, seperti itu dari alif sampai iya. Kalau misalnya baca di Al-Quran ada ketemu huruf tak sukun bertemu dengan tak yang berharokat, berarti itu idgham mutamatsilain ya. Kemudian bukan hanya tak saja tapi dari alif sampai iya ya, alif ba ta sa jim ha kha dal za ra zai sampai iya itu merupakan contoh idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ini dia sejenis hurufnya ya. Tak sukun bertemu dengan tak harokat, dal sukun bertemu dengan dal harokat, lam sukun bertemu dengan lam harokat ya, seperti itu ya, masih ingat ya. Nah, itu adalah idgham mutamatsilain. Nah, hari ini kita tambah lagi materi kita yaitu idgham mutaqaribain. Nah, ini apa Bunda itu idgham mutaqaribain? Nah, coba dilihat di bukunya idgham mutaqaribain itu apa. Nah, idgham mutaqaribain ini adalah apabila ada suatu huruf yang sukun, dia sama seperti idgham mutamatsilain, dia huruf awalnya itu adalah huruf awalnya itu adalah sukun ya, mohon maaf. Nah, bertemu dengan huruf yang makhrajnya berdekatan nih ya, tetapi berlainan hurufnya, mereka berlainan sifatnya, berlainan juga hurufnya ya. Contohnya coba dibuka di halaman 112 ya sayang. Halaman 112 itu ada contohnya ya sayangnya, ada contoh idgham mutaqaribain. Dilihat, sudah dibuka bukunya halaman 112. Baik, sudah dibuka bukunya halaman 112 anak soleh soleha. Nah, di situ ada contohnya lam dengan ro ya, lam dengan ro, lamnya sukun tapi ro-nya berharokat. Itu contohnya di dalam kolom itu waqur rabbi, dia dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya ya. Lam dengan ro berarti dimasukkan huruf selanjutnya. Kemudian yang contoh kedua qaf dengan kaf ya, huruf qa dan ka ya. Alam nakhluqukum ya, dibacanya seperti itu, alam nakhluqukum, alam nakhluqukum ya, paham ya. Itu qafnya sukun, kemudian kafnya itu berharokat tapi harokatnya adalah dhamma ya. Ingat ya, mau dia harokat apa saja yang penting dia sesudahnya berharokat, misalnya harokat fathah, kasroh, dhamma. Nah, itu berarti idgham mutaqaribain. Kemudian contoh yang ketiga contoh yang ketiga yaitu sa dengan za, yalhadza, jadi dimasukkan yalhadza lika masalul qaumil ladzina kazzabu, yalhadza. Nah, sa sukun, sa mangko itu ya, dilihat bukunya, sa mangko itu bertemu dengan huruf za, jadi dimasukkan yalhadza. Paham anak soleh soleha? Penjelasan dari Bunda. Nanti kalau misalnya ada yang belum mengerti tentang idgham mutaqaribain dan idgham mutamatsilain, jadi perbedaannya tadi, idgham mutamatsilain tadi seluruh huruf hijaiyah yang sukun bertemu dengan sama jenisnya, di depannya sama, misalnya tak ketemu tak ya, Bunda ulangi lagi, tak ketemu tak, tapi tak sebelumnya itu berharokat sukun dan tak setelahnya, setelah tak sukun ini bertemu dengan tak yang berharokat ya sayang ya.
itu namanya idgham mutamatsilain. Nah, tapi kalau idgham mutaqaribain ini hurufnya sukun juga, tapi ya sebelum sesudah sukun mereka bertemu dengan huruf yang tidak sejenis ya. Contohnya la dengan ro, qaf dengan kaf, ta dengan dha. Nah, itu dinamakan dengan idgham mutaqaribain ya, tidak sejenis hurufnya ya. Paham tuh? Mungkin cukup sampai di sini dulu video pembelajaran dari Bunda. Nanti kalau ada yang belum paham dengan penjelasan Bunda boleh dijapri ke WA Bunda ya. Kita tutup dulu pembelajaran BBQ kita. Oke, sebelum ditutup untuk tugasnya hari ini ya BBQ, silakan anak soleh soleha untuk mengaji ya, membaca mengajinya sesuai levelnya. Misalnya sudah Al-Quran, silakan anak soleh mengajinya Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian yang masih Iqra, silakan baca Iqra. Itu saja ya. Nanti di tatap muka selanjutnya ya, kalau apabila nanti kita tatap muka lagi kembali, Bunda harapkan nanti anak soleh-soleha bisa membawa Al-Quran dan Iqra-nya setiap pembelajaran BBQ ya sayangnya, mohon diingatkan ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita tutup dulu pembelajaran kita dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.